UMKM dan pertanian tidak butuh janji. Berakhirnya konferensi tingkat tinggi APEC 2013 di Nusa Dua, Bali, awal pekan ini, menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana bagi Indonesia. Dari 7 poin strategis yang disepakati negara-negara peserta KTT, ada 2 agenda penting yang mesti menjadi fokus perhatian pemerintah. Keduanya ialah pengembangan sektor usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, dan pertanian. Kedua sektor tersebut sesungguhnya merupakan basis kekuatan ekonomi nasional sejak dahulu hingga sekarang. Namun anehnya, pendekatan pemerintah terhadap keduanya justru tidak seserius pendekatan kepada sektor industri. UMKM dan pertanian seolah terjepit di tengah upaya pemerintah menggenjot industrialisasi. Kini, berkaca dari hasil KTT APEC, janji manis kembali ditebak. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah akan berusaha keras memajukan UMKM dan produk pertanian agar dapat memasuki pasar negara APEC tanpa hambatan. Ia menyebut pekerjaan rumah paling penting saat ini ialah memfasilitasi mereka masuk ke mata rantai perdagangan global. Tentu semangat itu patut disambut gembira. Perluasan akses pasar memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan usaha, tak terkecuali yang berskala mikro dan kecil. Jadi, kalau pintu akses global itu bisa dibuka, kenapa tidak? Namun pemerintah sepertinya lupa bahwa problem yang kerap mengekang pengembangan UMKM dan sektor pertanian bukan pada sisi hilir itu saja. Persoalan terbesar justru sudah dimulai dari sektor hulu. Salah satu contohnya pada sisi akses pembiayaan. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan, dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia, baru 30% yang mengakses pembiayaan perbankan. Lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi simpan pinjam, mungkin lebih mudah diakses. Tetapi suku bunganya sulit dijangkau, artinya masih ada masalah permodalan bagi sebagian besar UMKM yang beroperasi di Indonesia. Ini problem klasik, tapi entah kenapa pemerintah tak kunjung menemukan solusi bernas untuk mengatasinya. Persoalan tersebut juga problem-problem lain seperti lemahnya dukungan birokrasi dan ketertinggalan teknologi pada akhirnya membuat daya saing UMKM sulit beranjak naik. Begitu pula di sektor pertanian. Mengatasi masalah di sisi produksi yang seret mestinya menjadi prioritas pemerintah sebelum berpikir jauh membuka akses pasar global. Jangankan mau masuk persaingan global, di pasar dalam negeri saja produk pertanian kita kewalahan melawan gempuran produk-produk pertanian impor. Kesepakatan KTT APEC seharusnya bisa menjadi sentilan buat pemerintah bahwa untuk bisa menggapai pasar global, hendaknya terlebih dahulu memperkuat fondasi di dalam. Kita punya modal yang kuat karena sesungguhnya struktur ekonomi Indonesia saat ini didominasi pelaku UMKM. Negeri ini juga memiliki sumber daya alam yang masih melimpah untuk membawa sektor pertanian ke puncak kejayaan. Akan tetapi, semua itu tidak akan punya arti jika pemerintah tak juga mampu menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kedua sektor tersebut. Apalagi jika pemerintah daerah tak punya cukup atensi memberdayakan keduanya karena terlalu sibuk dengan urusan politik